Selamat sore semuanya, saya Aprilian Christina Gule ingin menjelaskan tentang anatomi fisiologi tentang reproduksi kelamin pria. Pada reproduksi kelamin pria itu terdapat organ kelamin luar, yaitu penis dan juga skrotum, dan juga alat kelamin organ dalam, yaitu testis, epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan juga uretra. Saya akan menjelaskannya dari organ reproduksi luar, yaitu penis. Penis ini merupakan berjumlah sebuah dan juga merupakan alat kelamin luar yang digunakan untuk kopulasi, dan juga dapat membesar dan memanjang karena berisi darah yang dipengaruhi oleh hormon. Dan yang kedua, skrotum. Skrotum ini juga berjumlah sebuah dan merupakan sebagai alat kelamin luar juga, dan berfungsi untuk membungkus testis, dan juga terdapat otot polos yang dipengaruhi oleh hormon, yang dipengaruhi oleh neuron yang mengatur panas tubuh. Yang selanjutnya itu adalah organ kelamin dalam, yaitu testis. Testis ini berjumlah sepasang dan berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin sperma, atau juga disebut dengan sitogenetik, dan juga hormon kelamin testosteron, atau juga disebut dengan endokrin, dan juga yang berfungsi untuk mempertahankan ciri kelamin sekunder pada pria. Dan di dalam testis itu terdapat tubulus semiferus yang tempat pembentukan sperma pada suhu di bawah suhu tubuh kurang lebih 35 derajat. Dan juga pada testis itu, di antara tubulus itu juga terdapat juga sel-sel yang disebut dengan sel interstitial, yang interstitial lining, yang berguna untuk menghasilkan hormon testosteron, dan juga berfungsi sel tersebut untuk memberikan nutrisi pada sperma yang dikeluarkan oleh si laki-laki tersebut. Lanjut pada selanjutnya itu ada epididymis yang berjumlah sepasang juga, panjangnya kurang lebih 6 cm, dan berfungsi untuk mematangkan dan menyimpan sperma. Dan juga ada ductus deferens, atau juga disebut dengan vas deferens. Pada bagian ini juga merupakan berjumlah sepasang dan panjangnya kurang lebih 40 sampai 50 cm, dan juga merupakan berfungsi untuk menyalurkan sperma yang berasal dari epididymis tadi, kemudian menuju vesikel semilunalis. Yang selanjutnya itu vesikel semilunalis, yang juga berjumlah sepasang dan panjangnya itu kurang lebih 5 sampai 10 cm, yang berfungsi untuk menyimpan sperma sebelum ejakulasi yang melalui penis itu, dan cairan semen itu berguna untuk menutrisi sperma pada laki-laki. Dan juga terdapat
terdapat kelenjar prostat yang merupakan berjumlah sebuah juga yang berfungsi untuk memproduksi cairan yang berwarna putih yang bersifat alkalis. Dan juga terdapat kelenjar kelenjar Cooper yang berjumlah sepasang, satu dan menjadi dua, itu disebut juga sepasang juga, yang berfungsi untuk memproduksi cairan vagina yang memproduksi cairan kental yang berwarna bening dan disekresikan sebelum penis mengeluarkan semen tersebut pada si vagina. Yang terakhir itu ada uretra. Pada uretra ini berjumlah sebuah dan menghasilkan dan juga berfungsi untuk mengeluarkan urin dan sel-sel sperma yang salurannya bermuara pada ujung penis. Dan juga sperma itu juga terdiri dari kepala, leher dan juga ekor. Kalau kepalanya itu berbentuk lonjong, sedikit agak-agak gempeng, dan juga berisi inti atau juga disebut dengan nukleus. Dan lehernya itu menghubungkan antara kepala dengan bagian tengah. Kalau ekornya itu yang dapat bergetar sehingga sperma dapat bergerak dengan cepat. Dan panjang ekor sperma itu kira-kira 10 kali bagian kepala. Dan juga adapun kriteria sperma atau kriteria analisis semen, yaitu cairannya sedikit dan juga kental. Cairannya sedikit tapi kental. Dan juga volumenya itu 3-7 cc dan lebih dari 60% sperma bergerak aktif. Jumlah spermanya itu 60-100 juta per cc. Bila kurang dari 20 juta per cc itu maka menunjukkan mandul atau infertilitas. Dan juga jumlah dari sperma atau yang normal itu adalah lebih dari 70%. Dan adapun analisis dari semen manusia, yaitu di syarat-syaratnya itu harus sudah dewasa dan juga sehat secara jasmani, rohani, dan juga onanin botol kaca atau bukan botol plastik, dan juga gelap. Setelah itu ada juga pemeriksaan tentang pemeriksaan makroskopik semen, yaitu dari warna, apakah putih, dari warnanya yaitu putih mutiara, putih keruh, putih kelabu, dan juga baunya seperti bunga aksia, dan pH-nya kira-kira 7,2 sampai 8,0, dan juga kekentalannya itu 3 sampai 5% dari 3 sampai 5 kali air, dan juga volumenya itu 3 sampai 5 cc saja.
dan juga terdapat pada pemeriksaan mikroskopik yaitu ada bentuk, volume, kecepatan, per ejakuatnya, dan juga motilitasnya. Jika kedua makroskopik dan juga mikroskopik ini tidak memenuhi syarat, maka akan dianggap bahwa semen kualitas dari semen pria tersebut tidak baik ataupun kualitasnya itu buruk. Terima kasih, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan.